Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahma Julia Filiana dengan NIM 2019 710380. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Siti Farhatus Solihah dengan NIM 404. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nafisah Nur, NIM 2019 710415. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Vindi Fawaz Setiawan, NIM 415. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bella Ayuda Fernanda, NIM 2019 710468. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Salsabila dengan NIM 2019 710501. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurul Maulani, NIM 2019 710547. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fani Medasari, NIM 2019 710571. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jual beli. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang diterima dengan menggunakan ijab dan qabul dengan cara yang diizinkan syara. Adapun 4 syarat jual beli. Yang pertama yaitu penjual dan pembeli yang berakal, yang kedua ada objek jual beli, yang ketiga ada ijab dan qabul, dan yang keempat ada harga barang. Firman Allah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai murabahah. Murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, salamun fihinnal barakah, al-bai'u ila ajal, wal muqaradah, wa khaldul burri wisyair, lil baiti la lil bai'. Yang artinya, Nabi bersabda, ada 3 hal yang mengandung berkah, yaitu jual beli tidak secara tunai, muqaradah atau mudorobah, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib. Adapun 3 rukun dari murabahah. Yang pertama, pihak yang bertransaksi, yang kedua, objek murabahah, dan yang ketiga, ijab dan qabul. Selanjutnya ada alur dari transaksi murabahah. Yang pertama, pengajuan pembelian barang oleh nasabah. Selanjutnya, nasabah menegosiasikan harga barang, margin, jangka waktu pembayaran, dan besar angsuran per bulan. Bank sebagai penjual mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang murabahah. Apabila rencana pembelian barang tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, maka dibuatlah akad murabahah. Selanjutnya, setelah akad disepakati pada murabahah dengan pesanan, bank selanjutnya melakukan pembelian barang kepada pemasok. Akan tetapi, pada murabahah tanpa pesanan, bank dapat langsung menyerahkan barang kepada nasabah karena telah memilikinya terlebih dahulu. Pembelian barang kepada pemasok dalam murabahah dengan pesanan dapat diwakilkan kepada nasabah atas nama bank. Dokumen pembelian barang tersebut diserahkan oleh pemasok kepada bank. Selanjutnya, barang yang diinginkan oleh pembeli selanjutnya diantar oleh pemasok kepada nasabah pembeli. Yang terakhir, setelah menerima barang, nasabah pembeli membayar kepada bank. Pembayaran kepada bank biasanya dilakukan dengan cara mencicil sejumlah uang tertentu selama jangka waktu yang disepakati. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang jual beli salam dan jual beli istisna. Yang pertama, jual beli salam. As-salam merupakan prinsip bai atau jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli sebesar harga pokok ditambah nilai keuntungan yang disepakati.
di mana penyerahan barang dilakukan di kemudian hari, sementara penyerahan uang dilakukan di muka. Rukun salam ada 5. Yang pertama yaitu penjual, yang kedua pembeli, yang ketiga yaitu modal atau uang, yang keempat barang, yang kelima yaitu akad. Syarat assalam yaitu yang pertama, uang hendaklah dibayar di tempat akad atau pembayaran dilakukan lebih dahulu. Yang kedua yaitu barang menjadi utang si penjual. Yang ketiga, barang diserahkan di kemudian hari atau diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Yang keempat, barang harus jelas, baik ukuran, timbangan, ataupun bilangannya. Yang kelima, harus diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dan yang terakhir, tempat penyerahan dinyatakan secara jelas. Jual beli istisna. Istisna adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen atau penerima pesanan dengan pemesan untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu, di mana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak produsen, sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, tengah, atau akhir. Lalu, ada rukun istisna. Rukun istisna ada 5. Yang pertama yaitu penjual, yang kedua ada pembeli, yang ketiga ada barang, dan yang keempat ada harga, yang terakhir ada ijab qabul. Pada umumnya, istisna sama dengan salam, maka rukun dan syarat istisna mengikuti rukun dan syarat salam. Hanya saja, pada istisna, pembayaran tidak dilakukan secara kontan dan tidak adanya penentuan waktu tertentu penyerahan barang, tetapi tergantung selesainya barang pada umumnya. Akan menjelaskan tentang larangan jual beli dalam Islam. Yang pertama, ada jual beli barang haram. Jual beli barang haram ini seperti misalnya menjual obat-obatan terlarang, menjual minuman-minuman beralkohol, makanan haram, atau hal-hal yang berasal dari proses yang juga haram, seperti korupsi dan hasil pencurian. Yang kedua, penjualan dengan mengurangi timbangan. Penjualan yang juga dilarang dan diharamkan oleh Islam adalah ketika dikuranginya timbangan. Hal ini merupakan menipu dan juga melanggar kesepakatan transaksi. Yang ketiga, ada jual beli dengan paksaan. Jika seseorang dipaksa untuk melakukan jual beli, maka jual beli itu tidak sah. Hanya saja jika ada kerelaan setelah terjadinya paksaan, maka jual beli tersebut sah. Jual beli kategori ini tidak mengikat pembeli dan penjual, sehingga keduanya mempunyai kebebasan memilih untuk meneruskan jual beli atau membatalkan setelah paksaan terjadi. Keempat, ada jual beli dengan riba. Jual beli yang juga diharamkan Islam adalah riba. Riba adalah tambahan yang diberikan yang sifatnya bisa menjadi pembeli atau objeknya. Dalam hal ini misalnya membeli barang dengan kredit lalu tambahannya bisa jadi harganya melambung lebih tinggi jauh dari pembelian atau harga normal. Yang kelima, ada jual beli yang menjual barang yang sudah dibeli oleh orang lain. Barang yang sudah dibeli orang lain tidak boleh dijual kembali kepada orang lain lagi, karena barang sudah dijual itu menjadi milik pembeli sehingga penjual tidak boleh menjualnya kembali. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok A. Selanjutnya adalah pengertian gharar. Gharar menurut bahasa berarti bahaya, penipu, dan mendatangkan kerusakan. Gharar berarti transaksi atau pertukaran yang mengandung ketidakpastian atau ketidakjelasan bagi kedua belah pihak, baik dalam bentuk kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan, dan barang yang dijual belikan. Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung ketidakpastian yang membahayakan salah satu pihak dan dua orang yang berakad, sehingga menyebabkan menyia-nyiakan barang. Ini adalah jual beli hoso. Hoso adalah bentuk jamak dari kata hoso yang berarti kerikil. Mereka ahli bahasa berkata,
bahwa kalimat dosa termasuk dalam kategori idofa, menyandarkan masdar kata dasar kepada macam-macamnya. Makna jual beli dalam melempar kerikil yaitu seseorang penjual berkata kepada pembeli, lemparkanlah kerikil ini. Di mana saja kerikil ini jatuh, maka itulah batas akhir tanah yang kau beli. Jual beli seperti ini hukumnya haram dan termasuk jual beli jahiliyah. Dan menurut mereka para ulama, jual beli dengan cara ini hanya berlaku untuk barang berupa tanah saja. Namun bisa juga semua yang barang bisa dilempar dengan kerikil. Baik berupa jual beli kambing, pakaian, makanan ataupun yang lainnya. Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan jual beli gharar. Adanya larangan di sini menunjukkan adanya pengharaman, sebagaimana menunjukkan kerusakan, yaitu rusaknya jual beli. Hal itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah adanya jahalah, ketidakjelasan barang. Yang kedua adanya unsur penipuan. Di sini saya akan menjelaskan jual beli atau yang disebut habalul habalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang transaksi jual beli yang disebut dengan habalul habalah, yaitu transaksi jual beli yang tidak tunai dan jatuh tempo pembayarannya tidak pasti. Inilah salah satu bentuk jual beli yang memasyarakat di masa jahiliyah, lalu dibatalkan oleh Islam. Hal ini dilarang karena menyebabkan terjadinya sengketa dan perselisihan antara penjual dan pembeli. Berdasarkan pengertian transaksi atau disebut habalul habalah tersebut, dapat dikatakan bahwa hadis di atas adalah dalil pokok dilarangnya transaksi jual beli yang tidak tunai dan jatuh tempo pembayarannya tidak pasti. Transaksi jual beli yang disebut habalul habalah dilarang karena jatuh tempo pembayarannya tidak jelas. Padahal lama dan singkatnya waktu jatuh tempo pembayaran itu sangat mempengaruhi harga jual barang yang dibeli. Ada dalam surat Taisil Alam, juz 2, halaman 143, terbitan Darussalam, Riyadh, cetakan pertama 1414 Hijriah. Ada dua makna habalul habalah dan berserta contohnya, yaitu yang pertama, transaksi jual beli secara tidak kontan atau tidak tunai dengan pembayaran yang tidak pasti waktunya. Contohnya ialah jual beli dengan pegawai negeri dengan jatuh tempo. Jika pemerintah sudah mencairkan gaji para pegawai, padahal tanggal pencairan gaji itu tidaklah pasti, bisa saja maju, bisa saja mundur. Tentu saja, jika tanggal pencairan gaji itu bisa dipastikan, transaksi ini diperbolehkan. Menurut Ibnul Mulakin Asy-Syafi'i Al-Iflam bi Fawad Umdah Al-Ahkam juz 7 halaman 78, terbitan Dar Al-Ashimah, Riyadh, cetakan pertama di tahun 1421 Hijriah. Jadi, ketidakjelasan waktu pembayaran dalam transaksi jual beli yang tidak tunai adalah suatu hal yang terlarang. Hal lainnya dengan transaksi utang piutang diperbolehkan penetapan waktu jatuh tempo dalam transaksi utang piutang. Akan tetapi, jika tanpa adanya waktu jatuh tempo, maka itu yang lebih baik karena hal tersebut bisa meringankan beban para orang yang berhutang. Menurut penjelasan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Zajari dalam Munhaj Al-Muslim halaman 336. Baik, untuk yang kedua adalah larangan jual beli janin yang masih dalam kandungan atau untuk semua jenis binatang. Larangannya terdapat dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam
naha an bai'i habalah, yang artinya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli calon anak dari janin yang dikandung. Jual beli habalah yang adalah menjual hasil produksi yang masih belum jelas, termasuk jual beli yang populer di masa jahiliyah. Mereka terbiasa menjual anak hewan yang masih dalam kandungan binatang yang penting dan menyerahkannya secara tertunda, maka Islam melarangnya. Dalam unsur garal dalam jual beli habalul habalah ini jelas sekali dengan tujuannya adalah menjual janin yang masih dalam perut induk unta. Maka janin itu belum jelas keberadaannya. Pembelinya adalah dalam posisi yang masih mengkhawatirkan karena ia bisa memperoleh barang yang dia beli dan bisa juga tidak. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang jual beli mula masa. Mula masa secara bahasa adalah sikha atau bentuk. Dalam tulisan ayatnya mufa'alah dari kata la masa yang berarti menyentuh sesuatu dengan tangan. Sedangkan pengertian mula masa secara syar'i yaitu seorang pedagang berkata, kain mana saja yang engkau sentuh, maka kain tersebut menjadi milikmu dengan harga sekian. Jual beli ini batil dan tidak diketahui adanya khilaf atau perbedaan pendapat. Para ulama akan rusaknya jual beli seperti ini. Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallah meriwayatkan dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'anil ulamasati wa munabatati fil baik, yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mulamasa dan munabadah dalam jual beli. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, jual beli mulamasa yaitu masing-masing dari dua orang menyentuh pakaian milik temannya tanpa ia perhatikan dengan seksama. Jual beli ini tidak layak dengan dua sebab, yaitu 1. Adanya jahalah atau ketidakjelasan barang. 2. Masih tergantung dengan syarat. Syaratnya ialah seorang pedagang berkata, aku jual pakaian yang engkau sentuh dari pakaian-pakaian ini. Masuk dalam larangan ini semua barang, maka tidak boleh membeli sesuatu dengan cara mulamasa. Karena adanya dan dua sebab yang sudah disebutkan tadi, baik barang tersebut berupa pakaian atau yang lainnya. Hukum jual beli mulamasa tidak sah. Jual beli mulamasa yaitu jual beli yang mana penjual menentukan harga dengan sentuhan tangan dan hal ini ada unsur qorornya. Terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk pakaian milik temannya tanpa ia perhatikan dengan seksama. Jual beli ini tidak layak dengan dua sebab, yaitu 1. Adanya jahalah atau ketidakjelasan barang. 2. Masih tergantung dengan syarat. Syaratnya ialah seorang pedagang berkata, aku jual pakaian yang engkau sentuh dari pakaian-pakaian ini. Masuk dalam larangan ini semua barang, maka tidak boleh membeli sesuatu dengan cara mulamasa. Karena adanya dan dua sebab yang sudah disebutkan tadi, baik barang tersebut berupa pakaian atau yang lainnya. Hukum jual beli mulamasa tidak sah. Jual beli mulamasa yaitu jual beli yang mana penjual menentukan harga dengan sentuhan tangan dan hal ini ada unsur qorornya. Terima kasih.
Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan Bella. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jual beli, al-munabazah dan juga al-muhaqalah. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian jual beli al-munabazah. Al-munabazah sendiri secara bahasa berasal dari kata an-nab yang berarti melempar. Untuk pengertian lebih ringkasnya, ada pendapat dari ahli bernama Al-Muwafiq Ibnu Qodamah Al-Maqdisi. Beliau berpendapat, jual beli munabazah ini diibaratkan seperti ada seseorang yang menjual pakaian kepada temannya, dan masing-masing dari mereka tidak mengetahui pakaian tersebut. Kenapa jual beli ini dilarang? Karena adanya ketidakjelasan pada barang. Kemudian ada pendapat lagi nih teman-teman, kayak misalnya ada seseorang yang melempar barang kepada kita dan kita harus membayarnya dengan harga sekian. Nah, jual beli yang seperti ini itu dilarang dalam syariat Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian al-muhaqalah. Al-muhaqalah secara bahasa berasal dari kata al-haq yang berarti ladang. Maksud transaksi ini itu kita menjual barang-barang pertanian seperti padi, gandum, dan sejenisnya yang masih ada pada tangkainya. Kenapa jual beli ini dilarang? Karena adanya ketidakjelasan kadar pada barang yang diperjualbelikan. Selain itu, adanya unsur riba yang kita tidak ketahui nih apa persamaan barang yang diperjualbelikan. Untuk mendukung pendapat di atas, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli dengan cara muhaqalah, mukhorodah, mulamasa, munabadzah, dan muzabana. Bunyi ayatnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil muhaqalah wal mukharada wal mulamasa wal munabada wal muzabana. Sadaqallahul azim. Di sini saya akan menjelaskan jual beli mukadarah, yaitu menjual buah-buahan dan biji-bijian. Sebelum masuk berdasarkan hadis dalam kitab Syahi'ir yang datangnya dari Abdullah bin Umar rahimahullahu aman berkata, Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam yabi amsa mari hatta yabdawa sallahunna naha ba'i wal buta'a. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual buah-buahan sampai buah-buahan tersebut nampak masak. Beliau melarang menjual maupun membelinya. Terima kasih. Jual beli musabanah. Dalam jual beli musabanah terdapat dua ilat sebab yang mengharuskan syariat untuk melarangnya. Adanya ketidakjelasan pada barang karena masih ada di pohon. Jual beli seperti ini hukumnya tidak sah dikecualikan dari jual beli musabanah, yaitu jual beli al-arayah yang nanti akan datang penjelasannya. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Anas radhiyallahu ia berkata, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muhallaqatil wal munabadatil wal mula mahasati wal muzabadati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara muhaqalah, munabasah, mulamasah, dan muzabanah. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang jual beli monopoli dan iktikar. Monopoli atau iktikar artinya menimbun barang agar yang berada di masyarakat berkurang lalu harganya naik. Yang menimbun memperoleh keuntungan besar sedangkan masyarakat mengalami kerugian. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum iktikar. Ada yang berpendapat haram secara mutlak,
makruh secara mutlak, haram apabila berupa bahan makanan saja, haram iktikar sebagian tempat saja seperti di kota Mekah dan Madinah, dan pula yang berpendapat bahwa iktikar itu boleh. Iktikar dalam salah satu barang kebutuhan manusia, maka perekonomian mereka akan terganggu dan mereka akan kesulitan mendapatkan barang yang dibutuhkan. Sedangkan tempat-tempat lain yang luas, apabila ada yang menimbun barang dagangannya yang tidak mempengaruhi perekonomian manusia sehingga tidak dilarang iktikar di dalamnya. Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Dalam tingkat internasional, menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia sekarang. Sekian, terima kasih.